Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur. Balik lagi di Silent 87. Kali ini kita akan nyeritain sebuah film horor yang belum lama ini baru rilis berjudul Blood Red Sky. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terkena virus vampir yang berusaha menyelamatkan anaknya dan semua orang yang berada dalam pesawat yang mereka tumpangi dari ancaman para teroris jahat. Dan gimana alur lengkapnya? Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Film dimulai dengan berkumpulnya para tentara bersenjata lengkap yang tengah bersiap di pangkalan udara Skotlandia. Telah dikabarkan kalau ada satu pesawat yang telah dibajak oleh segerombolan teroris dan pesawat itu akan mendarat di bandara itu. Lalu Kolonel Alan selaku pimpinan dari semua prajurit itu datang dan menyuruh semua pasukannya untuk bersiap menghadapi teroris itu. Dan tak lama pesawat yang dimaksud muncul dan segera mendarat. Lalu para prajurit itu langsung bergegas menuju pesawat itu dengan sangat berhati-hati. Tak nampak ada pilot yang mengendalikan pesawat itu. Dan tiba-tiba ada seorang bocah kecil yang keluar dari pintu belakang pesawat. Pasukan itu segera mendekati anak tersebut dan membawanya untuk diperiksa. Dan dari dalam ruang kendali pesawat terlihat ada seorang laki-laki. Lalu Kolonel Alan mencoba berkomunikasi dengan orang itu melalui panggilan radio. Kolonel bersama pasukannya menduga bahwa orang dalam ruangan kokpit itu adalah seorang teroris. Lalu Kolonel Alan mengajak seorang psikolog untuk mencari informasi tentang apa yang telah terjadi di dalam pesawat pada bocah tadi. Namun bocah itu belum mau berbicara sepatah kata pun. Dan film pun flashback ke waktu sebelum bencana itu terjadi. Terlihat bocah itu sedang check-in tiket pesawat. Dan di saat dia hendak mengangkat kopernya, bocah itu tampak kesulitan. Lalu ada seorang laki-laki yang membantunya. Setelah semuanya beres, bocah itu langsung menelpon ibunya. Ternyata bocah itu bernama Elias. Elias dan ibunya bernama Naja akan melakukan penerbangan dari Jerman menuju New York. Lalu Naja pun segera menyusul Elias ke bandara. Dan ketika mereka melakukan pemeriksaan barang, petugas bandara menemukan beberapa botol obat yang mencurigakan. Namun karena Naja memiliki resep dokter, akhirnya petugas itu membiarkannya. Lalu Naja pergi ke toilet untuk menyuntikkan obat tadi pada tubuhnya. Sampai menit ini, saya mengira kalau Naja adalah seorang pecandu dan akan pergi ke New York untuk mengobati kecanduannya. Dan terlihat Elias yang sedang menunggu ibunya. Dia melihat laki-laki yang tadi membantu mengangkatkan kopernya. Elias lalu menghampirinya dan mereka sedikit berbincang-bincang tentang tujuan mereka. Good morning. In Amerika ist jetzt Tag. Wir sind hier. Bei uns ist jetzt Nacht und New York liegt hier und wir fliegen so rum. Aber die Erde gesund. Laki-laki itu bernama Farid. Dan setelah Naja kembali dari toilet, ia segera mengajak Elias untuk masuk ke dalam pesawat. Dan cerita pun berlanjut di dalam pesawat. Terlihat ada seorang pramugari bernama Julia menawari kopi pada pilot dan kopilot pesawat itu. Ketika ia hendak membuat kopi untuk kedua pilot itu, ada seorang penumpang yang menggodanya dengan memesan whisky. Lalu Julia memberitahu pada seorang pramugara bernama Eightball akan pesanan penumpang itu. Dan pesawat mereka pun segera terbang. Terlihat Naja keluar dari toilet pesawat. Dia seperti menggigil layaknya seorang pecandu. Dan tiba-tiba terjadi sedikit keributan antara pramugara dengan salah satu penumpang pesawat itu. Dan ada beberapa penumpang yang hendak melerai pertikaian itu. Lalu tiba-tiba Eightball langsung menusuk salah satu orang yang ingin melerainya. Ternyata pramugara itu adalah bagian dari gerombolan teroris yang ingin membajak pesawat itu. Eightball menusuk dengan membabi buta pada penumpang itu hingga tewas. Lalu dia langsung masuk ke ruangan penumpang pesawat. Dan semua orang ketakutan melihat pramugara itu karena dia keluar dengan baju berlumuran darah dan ngoceh tak karuan sambil mengacungkan senjata api. Lalu semua teroris itu muncul dan pemimpin mereka langsung menuju ruangan pilot. Dan ternyata kopilot yang bernama Bastian itu juga bagian dari gerombolan mereka. Bastian juga telah meracuni pilot mereka.
Dan pemimpin teroris itu memberi instruksi pada semua penumpang untuk meletakkan tangan mereka di atas. Lalu Bastian memutar balik pesawat. Lalu Farid dan 2 orang penumpang lain yang merupakan orang Muslim dibawa oleh para teroris itu untuk membacakan sebuah surat yang dibawa oleh pemimpin mereka yang menggunakan bahasa Arab. Namun tiba-tiba Elias berlari dari tempat duduknya. Lalu ibunya langsung mengejarnya dan berusaha melindungi Elias. Namun 8 langsung menembak Najah tepat di depan Elias. 8 benar-benar terlihat seperti psikopat. Dia juga sempat bertengkar dengan salah satu temannya yang tak suka dengan tindakannya itu. Tidak hanya temannya, namun pemimpin mereka juga tak suka dengan gaya 8. Lalu Elias dibawa lagi ke tempat duduknya. Ia menangis ketakutan melihat ibunya tergeletak tak sadarkan diri. Namun ternyata ibunya masih hidup. Lalu scene pun flashback lagi jauh ke belakang, di mana Elias yang masih bayi bersama dengan ibu dan ayahnya yang sedang liburan. Terlihat mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Namun ketika mereka pulang, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok di tengah hutan. Dan ayah Elias yang bernama Nikolai keluar dari mobil untuk mencari bantuan. Sementara itu, Elias dan ibunya menunggu di dalam mobil. Namun setelah ditunggu beberapa lama, Nikolai tak kunjung kembali. Akhirnya Najah membawa Elias keluar dari mobil itu untuk mencari ayahnya. Mereka mengikuti jejak kaki ayahnya yang ternyata menuju ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Namun Najah melihat banyak bercak darah dalam rumah itu. Lalu tiba-tiba muncul sosok seperti zombie yang mengejar mereka. Najah pun langsung berlari dan menemukan Nikolai sudah mati dimakan oleh monster itu. Monster itu terus berusaha menyerang mereka, dan Najah terkena gigitan monster itu di tangannya. Sampai akhirnya matahari pun terbit dan makhluk itu pun mati. Ternyata makhluk itu adalah vampir, dan kini Najah terjangkit virus karena gigitan itu yang mengakibatkan Najah juga menjadi seorang vampir. Dia harus berusaha sekuat mungkin untuk mengendalikan dirinya. Dan dia juga harus sering minum darah hewan supaya Elias tak menjadi korbannya. Lalu Najah kembali ke rumah itu lagi. Dan dia menjumpai seorang laki-laki tua di sana. Ternyata vampir yang dulu menyerang mereka adalah anak dari orang itu. Dan orang tua itu juga berusaha membunuh Najah karena ia tak mau kalau virus itu tersebar. Namun Najah berhasil mengalahkan dan membunuh orang itu. Ia mengambil obat-obatan yang bisa meredam emosinya ketika ia mulai tak bisa mengendalikannya. Dan scene kembali lagi ke pesawat. Terlihat Najah yang mulai siuman dan langsung membuka pintu di sampingnya yang menuju ke bagasi pesawat. Sementara Farid kini sedang membacakan surat yang berbahasa Arab itu di depan para teroris. Dan para teroris itu merekamnya. Dan ketika Farid membaca surat itu dengan tidak sesuai, teroris itu menembak salah satu dari mereka. Lalu 2 teroris lain menuju bagasi pesawat untuk menyiapkan bahan peledak untuk meledakkan pesawat itu. Dan Najah yang juga berada di bagasi, dia mengeluarkan seekor anjing untuk diminum darahnya supaya luka di tubuhnya cepat sembuh. Lalu seorang teroris bernama Yuri yang mendengar gonggongan anjing yang sedang dimakan oleh Najah, dia menghampiri suara itu dan dia melihat Najah sedang menghisap darah anjing itu. Lalu Najah pun langsung menyerang Yuri, dan Yuri pun tewas di tangan Najah. Sementara Farid yang sudah selesai membacakan surat itu, dia dikembalikan lagi ke tempat duduknya. Namun dia memilih untuk duduk di samping Elias yang masih menangis. Dan Najah yang mendengar rencana para teroris itu dari panggilan radio milik Yuri, dia langsung kembali ke ruangan penumpang untuk mencari Elias. Lalu mereka berdua segera menuju ruangan pilot, namun ternyata pesawat itu tak ada yang mengemudikan. Lalu mereka segera mencari penumpang yang bisa menjalankan pesawat untuk mengambil alih kemudi. Dan para teroris itu termasuk Bastian tengah bersiap untuk melancarkan aksinya. Namun tiba-tiba 8 menemukan obat yang pernah ia lihat di dalam tas Najah. Lalu dia segera melihat kembali Najah yang ternyata sudah tidak ada di tempat itu. Kini para teroris itu menyadari kalau Najah tengah berada di ruang kemudi pesawat. Lalu para teroris itu segera menuju ruang kemudi, namun Najah menahan pintu itu. Para teroris menggunakan penumpang untuk mengancam Najah supaya mau membuka pintu.
Karena tak mau jatuh korban lebih banyak lagi, akhirnya Najah keluar dan langsung berubah menjadi vampir untuk menggigit pemimpin teroris itu. Semua pasukan teroris itu langsung berlari ketakutan melihat wanita itu berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Namun tidak bagi 8 Ball. Dia malah penasaran dan segera kembali ke ruangan penumpang dan mengambil tas Najah. 8 Ball mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Dan akhirnya 8 Ball tahu kalau Najah adalah vampir dari buku yang ada dalam tas Najah. 8 Ball yang kini tahu tentang kelemahan vampir, dia merencanakan sesuatu dan mengajak teman-temannya untuk kembali menyerang vampir itu. Dan Elias pun sempat syok melihat keganasan ibunya. Karena tak ingin terlihat mengerikan di depan anaknya, kini Najah menyuntikkan cairan itu lagi untuk meredam amarahnya. Namun tiba-tiba Elias melihat dari CCTV kalau para teroris itu kembali menuju ke ruangan mereka lagi. Dan Elias langsung menghampiri Najah yang berada di kamar mandi dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun tindakannya itu sudah terlambat. 8 Ball keburu datang ke tempat itu dan dia langsung menyerang Najah dengan menggunakan sebuah senter. Dan di saat Najah melemah, 8 Ball mengambil darah vampir dari tubuh Najah. Namun ketika ia hendak membunuh Najah, Elias menghentikannya dengan menodongkan pistol. Dan ketika 8 Ball berusaha merebut pistol itu dari Elias, senapan itu menembak jendela pesawat yang mengakibatkan pesawat itu kehilangan oksigen. Dan kini Bastian sudah mengambil alih kemudi pesawat. Lalu Najah menyerahkan Elias pada Farid. Sementara dia berusaha mencari 8 Ball sebelum 8 Ball menyuntikkan darah vampir ke dalam tubuhnya. Namun 8 Ball bersembunyi di dalam sebuah mobil anti peluru. Dan dia berhasil menyuntikkan darah itu. Ketika tubuhnya mulai bereaksi, Najah langsung membakar mobil bersama dengan 8 Ball sebelum dia benar-benar menjadi vampir seperti dirinya. Dan setelah Bastian berhasil merendahkan pesawat itu, mereka kembali mendapatkan oksigen. Bastian pun kembali melakukan rencananya. Namun di saat dia mau keluar dari ruang kemudi, tiba-tiba alarm tanda kebakaran berbunyi. Dia pun langsung menyalakan alat pemadam untuk memadamkan kebakaran yang dibuat oleh Najah. Tanpa mereka sadari, ini adalah awal dari malapetaka yang lebih besar lagi yang akan mereka hadapi. Najah berusaha untuk membakar mobil itu lagi, namun Bastian dan timnya keburu datang dan menyerangnya. Dia pun segera lari dari tempat itu dan kembali naik ke ruang penumpang. Namun semua orang yang melihat wujud Najah langsung berlari ketakutan. Dan di bagasi pesawat, salah satu dari teroris itu melihat 8 Ball dalam mobil. Dan ketika dia mendekatinya, tiba-tiba 8 Ball langsung menggigitnya. Ternyata kini 8 Ball telah berhasil menjadi seorang vampir. Bastian berhasil lolos dari serangan 8 Ball. Najah yang menyadari kalau 8 Ball telah menjadi seorang vampir, kini dia berusaha menahan 8 Ball supaya tak sampai ke ruang penumpang. Namun para penumpang yang ketakutan, mereka berusaha untuk menyerang dan membunuh Najah. Dan ketika Najah hampir menggigit Farid, Elias langsung menghentikannya. Lalu Najah kembali menyadari kalau para teroris itu kini telah menjadi vampir. Dia pun langsung berlari untuk mengunci pintu masuk. Dan Elias meminta Farid untuk membantu ibunya. Namun ketika Farid membantu menutup pintu, tangannya terjepit dan tergigit oleh 8 Ball. Dan Najah langsung memotong tangan Farid supaya dia tak menjadi vampir. Dan ternyata orang yang tadi berusaha menyerang Najah kini juga telah terinfeksi. Dia berusaha untuk menggigit penumpang yang tengah terluka. Beruntung Najah berhasil membunuhnya. Lalu Farid mencari dokter untuk menyelamatkan orang yang terluka tadi. Dan Najah langsung membawa Bastian ke ruang pilot bersama dengan Farid dan Elias. Najah menyuruh Bastian untuk memutar pesawat itu menuju New York. Namun bahan bakar mereka tak mencukupi dan harus mendarat di bandara terdekat. Elias pun berusaha menenangkan Najah yang sepertinya marah. Lalu dokter itu memberi obat pada Farid dan juga berusaha menolong lelaki yang tengah terluka tadi. Dan ternyata ia mengalami pecah ginjal. Namun dia malah melakukan hal konyol dengan membuka pintu kargo yang terkunci. Dan kini mimpi buruk itu benar-benar terjadi. 8 Ball menggigit semua penumpang yang berada di pesawat itu sehingga mereka semua menjadi vampir. Kini hanya tersisa orang yang berada di dalam ruang kemudi. Lalu mereka mempunyai rencana untuk merendahkan lagi pesawat itu untuk melompat keluar dan meledakkan pesawat. Lalu Bastian menyuruh Elias untuk ke bagasi melalui sebuah lorong kecil untuk mengambil sebuah ponsel pengendali bom yang sudah dipasang di pesawat itu. Dan Elias pun berhasil mengambilnya.
Namun ketika dia hendak kembali, ada beberapa vampir yang berusaha menyerangnya. Dan senter yang ia gunakan untuk melindungi diri dari serangan para vampir itu terjatuh. Dan kini Elias terjebak di dalam kepungan para vampir. Lalu Naja menanyakan pada Bastian tentang pendaratan pesawat. Dan Bastian mengatakan kalau kemudi otomatis sudah diaktifkan dan dengan kontak pada kendali darat sehingga Farid pun bisa untuk mendaratkannya. Lalu Naja berpesan pada Farid untuk merawat Elias. Dan tiba-tiba Naja langsung menghisap darah Bastian untuk menambah kekuatannya supaya bisa menyelamatkan Elias. Lalu Edbol yang mendengar teriakan Elias, dia segera menghampiri Elias dan berusaha menyerangnya. Beruntung Naja segera tiba dan menyelamatkan Elias dari serangan Edbol. Terjadi perkelahian antara kedua vampir itu. Namun Edbol berhasil memenangkan pertarungan itu. Ketika Edbol hendak membunuh Naja, Elias memancing Edbol untuk mendekatinya. Dan tiba-tiba Elias meledakkan bom untuk membuka pintu pesawat itu. Dan Naja langsung mendorong Edbol keluar. Dan di saat Elias sedang berusaha menyadarkan ibunya yang sekarat, tiba-tiba Edbol kembali menyerangnya. Ternyata dia belum terjatuh dari pesawat itu. Lalu Farid yang melihat matahari sudah terbit, dia segera memutar pesawat itu supaya cahaya matahari itu mengenai Edbol. Dan rencananya itu pun berhasil. Kini Edbol telah berhasil mereka kalahkan. Lalu Elias menyayat tangannya dan meminumkan darahnya pada ibunya agar ibunya bisa kembali sadar. Namun sepertinya kini Naja tak terlalu bisa mengendalikan diri. Ia pun menghindar dari Elias. Lalu scene kembali ke scene awal. Elias langsung menanyakan Farid. Namun mereka semua mengira kalau Farid adalah bagian dari teroris itu. Ketika Elias mengatakan yang sebenarnya dan di dalam pesawat terdapat banyak vampir, Elias langsung disuntik obat penenang dan mereka mengira kalau Elias masih trauma. Lalu Kolonel Alan kembali bernegosiasi dengan Farid. Dan tiba-tiba sniper mereka menembaki Farid. Dan beberapa prajurit segera masuk ke dalam pesawat itu dan berhasil menangkap Farid. Ketika mereka mencari semua penumpang pesawat itu, mereka sangat terkejut dengan pemandangan di dalam pesawat. Lalu ketika Elias hendak dibawa ke rumah sakit, ia melompat dari ambulan. Dia langsung berlari ke arah pesawat itu untuk mencari Farid. Tanpa ia ketahui kalau Farid sudah dibawa oleh para tentara itu. Dan tiba-tiba Elias melihat ibunya. Namun kini ibunya sudah benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan di saat ibunya hendak menyerangnya, Elias langsung mengeluarkan ponsel di dalam boneka yang ia bawa. Lalu semua orang dikagetkan dengan ledakan pesawat itu. Farid pun langsung mencari Elias. Dan akhirnya Elias pun berhasil menyelamatkan manusia dari serangan vampir ganas. Dan film pun tamat, Lur.